sini saya akan menjelaskan tentang manusia bebas. Manusia bebas adalah setiap manusia yang ingin hidup tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap manusia menginginkan kebebasan dalam hidupnya, kebebasan dalam berpikir, berekspresi maupun dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan yang didasari disengaja maupun yang dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan, asal masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan syariat. Setiap perbuatan apalagi yang didasari akan kebebasan tentunya mengundang akibat baik, itu yang menguntungkan maupun merugikan. Adanya akibat ini, maka seseorang manusia mempunyai tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Di antara masalah yang menjadi bahan perdebatan dari sejak dahulu hingga sekarang adalah manusia kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ini sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk berpikir, berkehendak, dan berbuat. Para ahli teologi membagi menjadi dua kelompok pertama. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan, diibaratkan sebagai wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalam. Selanjutnya ada dalam pemikiran Sartre selalu bermuara pada konsep kebebasan. Ia mendefinisikan manusia dalam kebebasan. Menurut Sartre, kebebasan atau kemerdekaan merupakan sesuatu yang sentral, karena kemerdekaan itu memiliki manusia yang hakiki. Karena kemerdekaan itu milik manusia yang hakiki, atau tanpa kebebasan manusia tidak ada artinya lagi. Menurutnya tidak ada determinasi sekalipun orang dipaksa untuk melakukan sesuatu, manusia tetap menyukai sikap mau atau tidak, sehingga kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya tetap ada. Dari sini bisa kita lihat bahwa kebebasan atau kemerdekaan adalah mutlak. Kebebasan tidak dapat disempitkan maknanya bagi manusia, sekalipun maut merupakan batas dari kebebasan menurut Sartre. Menurut Sartre, batas itu di luar eksistensi manusia. Maut tidak mempunyai arti apa-apa dalam hubungannya dengan eksistensi manusia sebagai perwujudan yang sadar. Selama masih merupakan eksistensi, kebebasan mutlak tidak dapat disangkal. Ketika orang mempunyai kebebasan, berarti dia dengan bebas melakukan pilihannya. Dia memilih berdasarkan kepada kesadarannya. Sadar seperti terhadap sesuatu. Selanjutnya ada tentang kebebasan dibagi menjadi 3 diantaranya, yaitu kebebasan jasmania. Kebebasan jasmania merupakan kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki. Yang kedua ada kebebasan kehendak atau kebebasan rohania, merupakan kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja. Yang ketiga, ada kebebasan moral. Dalam arti luas berarti tidak adanya macam ancaman, tekanan, larangan, dan tidak sampai berupa paksaan fisik. Dan dalam arti sempit berarti tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan untuk bertindak. Manusia bebas berarti manusia yang dapat menentukan sendiri tindakannya. Yang keempat ada kebebasan psikologis, adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan serta mengarahkan kehidupannya. Kemampuan ini menyangkut kehendak, bahkan ciri khas kebebasan ini berkaitan dengan pernyataan bahwa manusia adalah makhluk berasio. Jika manusia bertindak bebas, itu berarti ia tahu apa yang diperbuatnya dan apa sebab diperbuatnya. Yang kelima ada kebebasan moral. Kebebasan moral mengendalikan kebebasan psikologis. Tidak mungkin terdapat kebebasan moral.
Namun, kebebasan psikologis tidak berarti otomatis menjamin adanya kebebasan moral. Cara yang paling jelas untuk membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa kebebasan psikologis bebas begitu saja atau free, sedangkan kebebasan moral berarti sukarela atau voluntary, atau tidak terpaksa secara moral, walaupun ketika mengambil keputusan itu seseorang melakukan secara sadar dan penuh dipertimbangkan. Selanjutnya ada manusia terikat. Dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinaifkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa manusia memang terikat dengan manusia lainnya. Kemudian pandangan paham kolektivisme individu dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat, maka konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara paham kolektivitas berdasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial tentunya antara yang satu dengan yang lainnya saling tergantung atau terikat. Selanjutnya, merdeka merupakan rasa bebas di mana kita tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dengan demikian, terdapat dua hal yang bertentangan pada pernyataan tersebut, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang berarti ada ikatan. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa merdeka tidak sama dengan berbuat bebas tanpa ikatan. Perbuatan bebas tanpa memperhatikan petunjuk kata hati sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu. Sebab hanya kelihatannya bebas tetapi sebenarnya justru tidak bebas, karena perbuatan seperti itu segera disusul dengan sanksi-sanksinya. Ya, sekian dari saya rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.